Saya kesini mau menanyakan hasil penyelidikannya gimana, dilanjutkan apa tidak, umpama dilanjutkan kapan, kepastiannya, umpama tidak alasannya apa. Jadi korban biar tahu. Bahkan sebelum dilahirkan, manusia dikaruniai hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang telah menikmati hak-haknya. Adalah kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak dasar bagi seluruh warga negaranya. Juni 1993, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Kepres tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Soeharto lantas menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung, Ali Said, untuk menyeleksi calon anggota Komnas HAM. Ketika itu, banyak yang beranggapan bahwa komisi ini hanya sekedar lembaga hiasan yang dibentuk untuk menjinakkan protes terhadap pemerintah yang saat itu demikian dominan, hegemonik, dan monopolistik. Jadi secara umum kalau kita membaca wacana sampai dengan 92, 93, bahkan 94 awal, hampir semua aktivis itu pesimis. Bahkan ada anggota atau orang aktivis LSM ya, yang punya kelas yang sangat tinggi, yang saya tidak perlu menyebutkan namanya, yang menolak menjadi anggota Komnas HAM pada waktu itu karena melihat bahwa sebenarnya ini cuma cara negara mengkooptasi. Yang saya heran itu kurirnya kok tahu saya dari situ. Jadi mengirimkan surat pribadi dari Pak Ali Said, ditulis tangan, apakah bersedia membantu saya. Waktu itu saya belum jawab gitu. Ketika saya pulang di kampus, kemudian saya teman-teman mengatakan, ya kenapa nggak dicoba? Karena di dalam Kepresnya itu ada tulisan bahwa keanggotaan berhenti kecuali meninggal dan ini mengundurkan diri. Jadi kenapa nggak dicoba aja? Nanti kalau kira-kira tidak ada manfaatnya bisa mohon pertimbangan itu. 7 Desember 1993, 25 orang anggota pertama Komnas HAM dilantik oleh Presiden Soeharto. Berbekal Kepres dengan wewenang yang sangat terbatas dan anggaran yang minim dari Sekretariat Negara, Komnas HAM mulai bekerja, menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.
Yang merisaukan adalah hingga kini tidak jelas bagaimana pemerintah menyusun kebijakan dasar yang ditujukan untuk mengatasi dislokasi sosial ini. Gelombang reformasi yang dipelopori para mahasiswa hari ini mencapai babak baru karena tuntutan mereka agar Pak Harto mengundurkan diri telah dipenuhi. Selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kejatuhan Soeharto memberikan harapan pada masyarakat atas perbaikan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Saya bersumpah akan memenuhi. Namun, ternyata harapan itu tidak mudah terwujud. Komnas HAM masih terus disibukkan dengan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama kasus-kasus kekerasan negara yang masih banyak terjadi di Indonesia. Pada perjalanannya, Komnas HAM kemudian ternyata berhasil membuktikan kiprahnya sebagai lembaga yang berani, berwibawa, dan mampu mengembangkan visi penegakan hak asasi manusia. Sebenarnya visi dan misi itu terbentuk melalui pekerjaannya, gitu, bukan melalui satu olah nalar, gitu ya. Mengolah kita punya pemikiran, intelektualitas kita, lalu merumuskannya, tapi lebih kepada dari pekerjaan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Saya Sri Paramita, koordinatornya. Sebetulnya yang hamil, PHK, cuti hamil. Iya. Telah lebih dari 1 dekade, Komnas HAM menjalankan misi menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Seiring dengan perubahan situasi politik, kedudukan hukum Komnas HAM saat ini lebih kuat sebagai lembaga mandiri. Dukungan biaya dari negara juga semakin meningkat. Kalau pada tahun 2002 Komnas HAM ini hanya mendapatkan 4,2 miliar 1 tahun, secara bertahap telah meningkat. Pada tahun 2005 ini anggaran telah dialokasikan sebesar 27,2 miliar. Fungsi pengkajian, pemantauan, dan penyuluhan bertambah dengan fungsi mediasi. Tidak muat mendiamkan pelanggaran. Bagaimana aturan tidak dilanggar, tetapi kawan-kawan tidak kesulitan gitu untuk mengurus. Kewenangan Komnas HAM pun kini semakin lengkap. Selain kewenangan sabina atau pemanggilan paksa, Komnas HAM berwenang untuk melakukan penyelidikan pro justisia untuk pengadilan HAM. Misalnya ketemu jaksa agung itu penting sekali itu. Masa kita tidak tahu apa isinya itu? Persoalannya, tidak semua rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM ditanggapi dengan baik oleh semua pihak. Seluruh polisi 2 hari lalu hingga hari ini masih menyisakan trauma yang berkepanjangan bagi warga yang bermukim di sekitar tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bojong. Dalam hal penegakan hak asasi ini, Komnas HAM itu output terakhir atau keluaran kerja dari Komnas HAM itu hanya pada tataran memberikan satu rekomendasi. Apabila rekomendasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh para penegak hukum yang lainnya, yaitu kepolisian atau kejaksaan. Kami harap Komnas HAM agar benar-benar menyelesaikan kasus kami ini. Jangan takut sama jenderal berbincang apapun. Kalau yang salah tetap salah. Agar negara kita bersih, agar negara kita hukumnya tegak dengan yang benar.
Beberapa persoalan juga terlihat dari beberapa kasus lama yang masih menyisakan ganjalan, antara lain disebabkan kesimpangsiuran pemahaman tentang fungsi dan wewenang Komnas HAM dengan lembaga lain. Kami selama 7 tahun ini belum ada yang kami harapkan keadilan itu. Lebih dari itu, secara tegas kami menyatakan agar kasus ini ditindaklanjuti dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bukan KKR. Karena ada prinsip di dalam hak asasi manusia, kalau kita ingin sebuah masa depan yang lebih baik, maka kita harus selesaikan persoalan-persoalan di masa lalu dengan benar. Komnas memiliki kewenangan dan itu kesepakatan kita semua kan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu menjadi pekerjaan rumah bagi Komnas HAM untuk terus mengingatkan negara dan mengupayakan cara agar kasus-kasus itu dituntaskan. Belum lagi saya katakan bahwa persoalan HAM itu sangat berkaitan dengan